'Cause I love you. On back to. Get it, bro. Yo, hello, what's up Jun? Selamat datang di Utopis. Semoga kalian selalu dalam keadaan yang berbahagia. Dan juga semoga video ini dapat menemani kegabutan teman-teman semua. Amin. Seperti biasa, kali ini gue mau nyeritain sebuah alur film. Dan film yang bakal gue bahas kali ini berjudul Purple Heart. Film yang dirilis tahun 2022. Dan daripada lama-lama, mending kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check this out. Suatu malam di sebuah bar terlihat ada grup band yang sedang tampil menghibur para pengunjung. Vokalis band itu bernama Casey. Selesai menyanyi, Casey buru-buru memakai apron pelayannya. Jadi selain menjadi penyanyi, dia juga bekerja sebagai pelayan di bar itu. Waktu sedang mengobrol dengan teman sesama pelayannya, tiba-tiba sekelompok tentara marinir Amerika Serikat datang. Awalnya Casey malas melayani mereka. Tapi waktu melihat salah satu tentara adalah sahabat kecilnya yang bernama Frankie, dia langsung menyambut mereka dengan baik. Casey lalu meminta teman pelayannya menemani para tentara itu mengobrol, sementara dia akan mengambilkan minuman. Tapi ketika minuman diantarkan, teman-teman Frankie terus menggoda Casey. Casey yang tak terima dianggap wanita murahan pun meninggalkan mereka. Karena merasa tak enak, teman Frankie yang bernama Luke menghampiri Casey dan kemudian meminta maaf jika kelakuan teman-temannya barusan sangatlah tidak sopan. Casey malah menyuruhnya pergi sambil berkata jika dia tahu tujuan Luke minta maaf pasti cuma untuk modusin Casey. Selesai menemani para tentara ngobrol, teman Casey menyarankan agar Casey menikah dengan pria yang berprofesi sebagai tentara. Karena dari obrolan itu, dia baru tahu jika menikahi tentara maka semua biaya hidup istrinya nanti akan ditanggung oleh negara. Di tengah obrolan, alarm HP Casey pun berbunyi. Casey kemudian meminta izin untuk istirahat sebentar dengan bergegas pergi ke parkiran. Di dalam mobil, Casey memeriksa gula darahnya, kemudian menyuntikkan insulin. Ternyata 6 bulan lalu dia divonis dokter menderita penyakit diabetes stadium awal, jadi harus rutin menyuntikkan insulin ke tubuhnya. Keesokan harinya, Casey pergi ke apotek untuk membeli stok insulinnya yang sudah hampir habis. Tapi sialnya si apoteker bilang kalau Casey tidak bisa membeli insulinnya menggunakan asuransi lagi, karena asuransinya sudah habis. Mendengar itu, Casey menjadi kebingungan karena Casey sudah tidak memiliki uang sebanyak itu untuk membeli insulinnya. Karena pekerjaannya sebagai pelayan dan penyanyi di bar tidak menghasilkan cukup uang untuk menebus obat dan juga ditambah lagi untuk menutupi kebutuhan yang lainnya. Lalu tiba-tiba ibunya muncul dan menanyakan ada apa. Di sini ibunya mencoba membantu Casey dengan memberikan uang kepadanya. Tapi ternyata uang yang diberikan ibunya masih sangat kurang dan tidak membantu. Dan mau tidak mau akhirnya Casey mengalah dan berkata jika akan bertahan tanpa obat sampai asuransinya ia perpanjang. Ketika sampai di apartemen, ibunya tahu jika Casey telat membayar sewa apartemennya. Dari situ ibunya kemudian meminta Casey untuk kembali tinggal bersamanya di rumah. Karena ibunya menganggap jika Casey tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Ditambah lagi, Casey juga harus mengkhawatirkan penyakit yang ia idap. Ya biarpun banyak sekali masalah yang menimpanya, tapi Casey menganggap jika apa yang dia jalani sudah benar dan dia tidak bisa kembali ke rumah. Dengan semua hal yang dia alami, Casey meminta ibunya untuk bersikap lembut kepadanya. Mendengar hal itu, ibunya menjadi menangis dan meminta maaf karena dia tidak bisa menafkahi Casey. Di sini Casey mengatakan walaupun hidupnya sedang sulit, Casey meminta ibunya untuk tidak khawatir, karena dia pasti bisa mengatasinya. Di tempat lain, terlihat Luke yang sedang jogging. Tiba-tiba dari belakang muncul mobil misterius yang ingin menabraknya. Beruntung Luke masih sempat menghindar. Dari dalam mobil itu keluar seorang bandar narkoba yang bernama John. Dia ke situ untuk menagih hutang narkoba ke Luke sebesar $15.000. Jadi dulu sebelum masuk militer dan masih menganggur, Luke pernah menjadi pecandu narkoba berat. Karena tak punya uang, dia sampai harus berhutang kepada John demi membeli barang haram tersebut. John di situ mengancam jika Luke tak bisa membayar, maka dia akan membunuh keluarga Luke. Dengan ketakutan, Luke meminta tambahan waktu serta berjanji pasti akan melunasi secepatnya. Malam harinya, saat Casey selesai bernyanyi, seperti biasa Casey langsung menyuntikkan insulin di toilet. Tapi sayang obat insulinnya untuk minggu ini sudah habis, padahal dia sudah tidak punya uang lagi. Dalam kondisi lemas, Casey tak sengaja melihat stiker tentara di kaca toilet. Seketika dia teringat ucapan temannya kemarin tentang berbagai tunjangan hidup yang akan dia dapatkan jika dia menjadi seorang istri tentara. Di situ Casey pun mendapatkan ide.
Keesokan harinya, dia pergi ke rumah Frankie. Di sana, Casey bertemu kembali dengan Luke yang ternyata sudah menginap beberapa hari di rumah Frankie. Casey meminta Luke meninggalkan mereka berdua karena ada hal yang sangat penting yang ingin ia bicarakan dengan Frankie. Kemudian tanpa basa-basi, Casey menawarkan sebuah kesepakatan, yaitu bagaimana jika mereka berdua pura-pura menikah. Casey bercerita jika selama ini gajinya sebagai penyanyi dan pelayan masih kurang untuk membeli obat. Karena itulah dia terpaksa harus menikahi tentara demi mendapatkan fasilitas tunjangan kesehatan. Sedangkan uang tunjangan bulanan istri dari pemerintah nanti bisa Frankie ambil. Tapi rencana Casey ditolak mentah-mentah. Frankie menjelaskan setelah tugas di luar negerinya berakhir, dia sudah berencana menikahi kekasihnya. Mendengar penolakan itu, Casey sangat kecewa. Tapi sebagai sahabat, dia tetap menghormati keputusan Frankie. Di luar, Luke yang mendengar obrolan mereka berdua kemudian masuk dan mengatakan jika rencana Casey itu adalah sesuatu hal yang salah. Dan jika ketahuan, maka Casey dan pasangannya akan dipenjara. Tapi Casey tidak peduli karena Luke tidak akan pernah mengerti posisinya. Dan juga dia meminta Luke untuk tidak ikut campur. Dan dari situ kemudian Casey pun pergi. Sore harinya Luke menemui John untuk membayar hutangnya. Tapi uang yang dibayarkan masih sangat kurang dari jumlah totalnya. John pun marah kepada Luke dan memaksa agar dia segera melunasi hutangnya dengan mengancam akan menembak Luke. Di sini Luke kembali berjanji akan segera melunasi hutangnya sampai dia selesai tugas di luar negeri. Akhirnya John kembali memberi tenggang waktu kepada Luke. Keesokan harinya, Luke yang ketakutan dengan ancaman John pun nekat mengajak Casey bertemu di suatu restoran. Luke yang tahu Frankie menolak tawaran Casey, akhirnya dia memutuskan bersedia membantu menggantikannya asalkan dia bisa dapat seluruh uang tunjangan bulanan istri yang pemerintah berikan. Luke lalu bilang 2 hari lagi dia akan berangkat tugas ke Irak. Bila Casey setuju dengan kesepakatan ini, maka besok mereka berdua sudah harus langsung menikah. Luke juga mengingatkan selama menjalani kawin kontrak, agar tak dicurigai, mereka wajib selalu saling berkirim pesan dengan kata-kata mesra, serta sering-sering video call. Mendengar penjelasan panjang lebar itu, Casey yang sudah sedang sangat butuh uang pun setuju. Keesokan harinya, Casey dan Luke pergi ke gereja. Waktu melihat Frankie menyambut kedatangan mereka, Casey kaget. Ternyata Luke lah yang memintanya hadir menjadi saksi pernikahan. Frankie lalu meminjamkan cincin yang akan dia gunakan untuk melamar kekasihnya, sambil berpesan agar Casey menjaga cincin tersebut sampai dia pulang dari Irak. Setelah semua siap, pernikahan pun dimulai. Hari itu Luke dan Casey telah resmi menjadi pasangan suami istri. Besoknya sebelum berangkat ke Irak, Luke serta para tentara yang lain berpamitan terlebih dahulu dengan keluarga masing-masing. Luke di situ memberikan kertas berisi nama dan nomor telepon kakaknya dan kemudian berkata, bila nanti terjadi sesuatu padanya di medan perang, Casey harus segera memberitahu kakaknya. Berbulan-bulan lamanya mereka berdua selalu rutin saling mengirim pesan romantis dan menjalani kehidupan di 2 negara serta 2 situasi berbeda. Hingga suatu hari di video call, raut wajah Luke serta tentara-tentara Amerika lain terlihat gelisah. Kemudian Luke bercerita saat ini seluruh tentara sedang dalam kondisi bertahan dari gempuran serangan lawan. Mendengar cerita Luke, Casey mencoba menghibur para tentara di sana dengan menyanyikan lagu ciptaannya sendiri. Casey pun senang lagunya berhasil menghibur tentara-tentara itu. Keesokan harinya di video call, dengan gembira Casey memberitahu kalau bandnya dapat tawaran manggung di festival musik terkenal. Melihat wajah bahagia istrinya, Luke juga ikut senang. Hari konser pun tiba. Setelah persiapan selesai, Casey bersama bandnya memulai penampilan mereka. Keesokan malamnya, Casey dapat telepon yang mengabarkan kalau tadi siang Luke terluka parah akibat terkena ledakan ranjau dan sedang dioperasi. Dengan panik, Casey buru-buru pulang untuk menghubungi kakaknya Luke. Namun meski telah dicari kemana-mana, kertas nomor teleponnya hilang. Dan beruntung alamat rumah keluarga Luke ada di Google. Jadi pagi harinya Casey bergegas pergi ke alamat tersebut. Sesampainya di sana, ayahnya Luke lah yang membuka pintu. Karena tak tahu harus mengabari siapa lagi, Casey pun terpaksa memperkenalkan diri sebagai istrinya Luke dan menceritakan kondisi suaminya sekarang. Mendengar cerita itu, ayahnya Luke pun kaget. Kenapa Luke tidak pernah cerita pada keluarga jika dia sudah menikah? Bahkan ayahnya juga baru tahu Luke masuk ke dalam militer. Selama ini keluarga taunya Luke punya banyak hutang dan selalu membuat masalah. 3 hari kemudian, Luke dipulangkan ke Amerika dengan menjalani pengobatan medis lebih lanjut. Ketika semua keluarga menjenguk, Luke kaget. Kenapa mereka bisa tahu?
See, in the core. Why'd you have to lie to me? Why? To get the chance to prove you wrong. Can talk about running. Sang ayah lalu menyuruh semua keluar memberi ruang untuk Luke dan Casey berdua. Casey di situ meminta maaf. Kemarin dia terlalu panik jadi terpaksa memberitahu ayahnya Luke. Dengan kesal, Luke menjelaskan alasan kenapa dia tak ingin keluarganya tahu. Karena ayahnya juga adalah mantan tentara. Jadi jika kawin kontrak mereka ketahuan, ayahnya pasti akan melapor. Tak peduli itu anak kandungnya sendiri ataupun bukan. Gara-gara sudah terlanjur, jadi mulai sekarang agar keluarganya percaya, mereka berdua harus tinggal serumah dan berakting seperti seorang suami istri sungguhan. Dia kemudian bertanya bagaimana kabar Frankie. Sambil menahan air mata, Luke memberitahu kalau Frankie juga jadi korban bersamanya. Tapi berbeda dengan Luke, dalam insiden ranjau itu, nyawa Frankie tak bisa diselamatkan. Mendengar kabar kematian sahabat kecilnya, tangisan Casey pun pecah dan langsung berlari keluar. Esok hari selesai upacara pemakaman, Casey memberikan cincin titipan Frankie kepada kekasihnya. Casey bercerita sebenarnya setelah Frankie pulang tugas dari Irak nanti, Frankie ingin sekali melamar kekasihnya itu. Namun ternyata Frankie tak pernah benar-benar pulang. 1 minggu kemudian, setelah keluar dari rumah sakit, Luke terpaksa tinggal di apartemen Casey agar tak dicurigai. Untuk sementara waktu, Luke juga harus rutin menjalani terapi seminggu sekali di antar ayah dan kakaknya sampai sembuh total. Jadi sebelum sang ayah datang minggu depan, mereka berdua harus membuat rumah ini terlihat seperti rumah pasangan pengantin baru. I hate the way you say my name, Commando. Hate wrinkles, Cassie. Well, Oh? Okay, husband. Dan beruntungnya ayah Luke pun sama sekali tak curiga. We're home. You ready? Yeah. Thanks, honey. Dari situ, minggu demi minggu karir Casey sebagai penyanyi makin naik. Label musik pun mulai tertarik memproduksi lagu-lagu ciptaannya. Sementara Luke masih fokus berjuang menjalani masa terapi pemulihan. Suatu siang, saat Luke sedang sendirian, dia melihat mobil John ada di depan apartemen milik Casey. John lalu menelpon dan berkata bahwa dia tahu pernikahan Luke ini cuma pura-pura. Tapi karena sekarang Casey adalah istri Luke, jadi kalau tak melunasi hutang maka John tak akan segan-segan meneror keluarga Casey juga. Besok paginya waktu pulang kerja, Casey bingung kenapa pintu rumahnya yang rusak sudah diperbaiki. Di dalam dia kaget melihat Luke yang sudah bisa berjalan walaupun masih menggunakan tongkat bantu. Mereka berdua kemudian makan bersama di balkon. Perbincangan sederhana di balkon itu membuat hubungan Casey dan Luke jadi semakin dekat. Mereka saling bercanda, tertawa, bahkan adu kuat makan pedas. You wanna spit it out? No, I'm totally fine. Can't breathe. No, you're gonna lose. No! Oh my god. Okay, I got. Oh wow. I'm bleeding from there. I'm in pain. I'm in so much. Ketika ingin membantu mandi, untuk pertama kalinya Casey melihat dengan mata kepalanya sendiri betapa parahnya luka di kaki Luke. Dari situlah Casey mulai mengerti bagaimana penderitaan yang Luke rasakan selama ini. Dia pun berjanji akan berusaha merawatnya lebih baik lagi. Malamnya sekian lama tidur di sofa, Casey akhirnya mengizinkan Luke tidur bersamanya di kasur. Keesokan harinya di acara barbeque keluarga, Casey terpesona melihat sikap Luke yang sangat ramah dengan anak kecil. Kakak ipar Casey lalu mendoakan semoga Casey bisa cepat punya anak, karena Luke pasti akan menjadi ayah yang baik. Suatu malam ketika tidur, Luke terbangun mendengar telepon apartemen yang berdering. Di telepon dengan panik, ibu Casey memberitahu kalau barusan rumahnya dibobol maling. Mendengar hal itu, Luke langsung bergegas ke sana. Karena ibu Casey belum tahu putrinya sudah menikah. Jadi Luke memperkenalkan diri sebagai teman dekat Casey. Tak lama kemudian Casey datang langsung menenangkan ibunya. Luke lalu menyuruh Casey menemani ibunya sementara dia akan memeriksa ke dalam rumah. Di dalam tiba-tiba John menelpon. Ternyata John lah yang membobol rumah ibunya Casey. John bilang dari kejauhan, dia diam-diam sudah merekam ucapan Luke waktu tadi saat memperkenalkan dirinya pada ibunya Casey yang bilang jika mereka berdua hanya teman dekat. Rekaman tersebut akan John gunakan sebagai barang bukti bahwa pernikahan ini cuma settingan. John mengancam jika dalam 1 minggu Luke tak melunasi hutangnya, maka dia akan melaporkan Luke. Sepulangnya dari sana, Casey terlihat sangat kelelahan akibat penyakit diabetesnya kambuh. Dengan sigap, Luke segera membantu membaringkan dan meminumkan obat diabetesnya. Kini giliran Luke yang merawat Casey.
Pasangan suami istri settingan itu telah memenuhi sumpah mereka saat pernikahan dulu, yaitu sumpah setia dan saling merawat satu sama lain di saat sehat maupun sakit. Keesokan paginya, karena perbuatan John kemarin sudah melewati batas, Luke nekat pergi menemui John dan lalu menghajarnya hingga babak belur. Setelah puas, ia kemudian memberikan uang tunjangan dari pemerintah yang baru saja dia dapatkan untuk melunasi sisa hutangnya. Dan kemudian John pun langsung pergi dari situ. Sebelum pulang, Luke pergi ke makam Frankie. Di sana sambil menangis, dia bercerita dan meluapkan seluruh masalah hidupnya yang terasa begitu berat. Sepulangnya ke rumah, barang-barang Luke sudah dikemas dalam koper. Luke lalu bertanya ada masalah apa. Dengan emosi, Casey berteriak kenapa Luke berbohong. Barusan ibunya menelpon dan cerita jika ada orang bernama John datang ke rumah dan memberitahu tentang masalah utang piutang serta semua masa lalu Luke. Karena tak mungkin bisa menutupinya lagi, Luke akhirnya jujur. Sama seperti Casey, tujuannya kawin kontrak adalah demi uang. Luke sangat membutuhkan uang itu untuk membayar hutangnya kepada John. Luke berusaha meyakinkan Casey bahwa masa lalunya sebagai seorang pecandu memang buruk. Tapi sekarang dia sudah sepenuhnya sembuh dan tak akan pernah lagi menggunakan barang haram itu lagi. Tapi sekeras apapun usaha Luke, hati Casey terlanjur hancur. Dia tetap tak bisa memaafkan kebohongannya selama ini. Apalagi gara-gara Luke, ibunya sampai ikut terseret masalah. Sebelum pergi, Casey berkata, sepulang acara konser malam nanti, dia tak ingin melihat wajah Luke ada di situ. Dan satu hal lagi, mulai detik ini Casey meminta untuk bercerai. Malam harinya meski masih sedih, Casey berusaha tetap profesional menghibur para fans. Sementara Luke melampiaskan seluruh masalah hidupnya dengan mencoba lari berkeliling. Betapa senang hati Luke setelah sekian lama sulit berjalan, malam itu untuk pertama kalinya dia bisa kembali berlari seperti dulu lagi. Tapi baru saja merasa senang, mendadak atasan Luke datang dan menyuruhnya ikut ke kantor. Di tempat lain, selesai acara, manajer band Casey memberitahu kalau Casey diundang untuk tampil membawakan lagu ciptaannya sebagai penyanyi pembuka di acara konser besar yang akan diadakan minggu depan. Tengah malam, waktu Casey sedang istirahat, ayah Luke menelpon. Dia memberitahu jika tadi siang ada pria bernama John melaporkan pernikahan palsu mereka berdua. Dan sekarang Luke sedang diinterogasi di markas militer. Ayahnya Luke yang selama ini tertipu pun mengungkapkan kekecewaannya kepada Casey. Mendengar itu, Casey hanya terdiam dan merasa bersalah. Beberapa hari kemudian, persidangan militer pun digelar. Dalam sidang itu, sebenarnya pengacara sudah menyuruh Luke diam dan jangan bicara apapun agar hukumannya diringankan. Karena sebelumnya, di militer juga banyak kasus-kasus pernikahan palsu untuk mendapatkan uang tunjangan pemerintah percis seperti kasus Luke ini. Tapi waktu melihat wajah Casey, Luke tak bisa. Demi melindungi wanita yang dia cintai itu, Luke nekat berdiri lalu membuat pernyataan. Di hadapan hakim, Luke menyatakan bahwa semua ini dia rencanakan sendiri. Casey hanyalah korban pemaksaannya. Mendengar pengakuan tersebut, hakim pun memutuskan memvonis Luke hukuman 6 bulan kurungan di penjara militer. Sementara Casey dinyatakan bebas. Keesokan harinya sebelum tampil membuka konser, Casey menonton video pernikahannya dengan Luke dulu. Dalam video itu terdengar sumpah yang pernah mereka berdua ucapkan, yaitu sumpah untuk tetap bersama dalam sehat maupun sakit, dan dalam suka maupun duka. Waktu Casey mulai tampil bernyanyi, di atas panggung dia terus mengingat semua kenangannya bersama Luke. Setiap lirik yang dia ucapkan selalu tergambar wajah suami palsunya itu. Hingga akhirnya Casey sadar bahwa dia benar-benar telah jatuh cinta. Sementara di rumah, terlihat Luke sedang bersiap-siap berangkat menjalani hukumannya. Ketika ingin keluar, dia kaget kenapa ada lencana penghargaan untuknya. Ternyata meski melanggar hukum militer, Luke tetap dianugerahi penghargaan atas jasanya yang telah berkorban dan berjuang membela negara di medan perang. Beruntung Casey datang tepat waktu. Ketika bertemu Luke, tanpa basa-basi dia langsung mengungkapkan perasaannya. Mungkin awalnya semua cuma pura-pura, tapi tanpa disadari sebenarnya mereka berdua telah menjalani pernikahan ini dengan sungguh-sungguh. Mereka telah menepati sumpah untuk saling merawat di saat sehat maupun sakit. Meski hanya hal-hal sederhana, Casey ingin sekali bisa makan di balkon bersama Luke lagi. Dan ingin tertawa bersama lagi. Dan juga ingin Luke yang pertama mendengar lagu ciptaannya. Tak peduli 6 bulan atau bertahun-tahun pun, Casey akan tetap menunggu hingga Luke pulang. Dan film pun selesai. Dan itulah film Purple Heart. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena itu adalah salah satu bentuk support kepada channel ini agar channel ini makin terus berkembang. Dan tentunya membuat gue semakin semangat membuat video-video yang lainnya. Oke lah, segitu dulu dari Utopis. Thanks for watching. Utopis pamit. Ciao. Peace out.